Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Mirqatus Su'ud, syarah kitab Sulam Taufiq. Kita telah sampai kepada perkataan wa ka'ayyakula, dan seperti seorang mengatakan lau akhadhani Allah, seandainya Allah menyiksaku, ai aqabani, Allah menyiksaku, bitarkis sholati, dengan sebab meninggalkan solat, ai alaihi, atasnya, ma'ama ana fihi, bersama perkara ana yang adapun aku itu fihi pada perkara tadi, minal marad, daripada sakit, padahal aku sedang sakit, maka zalamani, Allah telah menzalimiku. Jadi kata beliau, di antara perkataan yang bisa menyebabkan murtad selanjutnya adalah seperti seorang berkata, seandainya Allah menyiksaku dengan sebab aku meninggalkan sholat, padahal aku sedang sakit, maka Allah telah menzalimiku. Nah, perkataan ini bisa menjadikan murtad, keluar dari Islam. Nah, apa yang dimaksud dengan marad, sakit? Nah, di sini dijelaskan wa huwa, adapun marad, sakit, itu adalah sesuatu ya'ridu lil badan, sesuatu yang datang kepada badan, fayukhrijuhu, kemudian sesuatu tadi mengeluarkan badan, anil iktidalil khas, dari keseimbangan tubuh yang khusus. Jadi yang dimaksud dengan marad, sakit, itu adalah sesuatu ya'ridul badana, yang datang kepada badan, fayukhrijuhu, kemudian sesuatu tadi mengeluarkan badan, anil iktidalil khas, dari keseimbangan tubuh yang khusus. Nah, yang dimaksud dengan keseimbangan tubuh yang khusus itu adalah kesehatan. Sesuatu tadi mengeluarkan badan dari kesehatan. Nah, kemudian wa zulmu, di sini beliau menjelaskan zalim. Apa itu definisi zalim? Kata beliau, wa zulmu, adapun zalim, huwa, adapun zalim, itu adalah wat usyai', meletakkan sesuatu, fi ghairi maudhihi, pada selain tempatnya. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya adalah zalim. Al-qala, atau seorang berkata, li fi'li hadithin, seorang berkata kepada satu perbuatan atau satu peristiwa yang terjadi, ai tajaddudi wujudihi, yang barulah wujudnya perkara tadi. Dia mengatakan kepada peristiwa yang terjadi, hadza bi ghairi takdirillah, ini, kejadian ini bukan karena takdir Allah. Jadi dia menafikan takdir Allah, maka dia menjadi kafir karena dia menafikan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Au lau syahida indi, atau seperti seorang mengatakan lau syahida indi, seandainya bersaksi di sisiku, al-anbiya, para nabi, wal malaikah, dan para malaikat, wa jami'ul muslimin, dan seluruh kaum muslimin, seluruhnya tadi bersaksi bikada, dengan ini, jawabannya maqabiltuhum, aku tidak akan menerima mereka. Jadi dia berkata, seandainya para nabi, para malaikat, dan seluruh kaum muslimin bersaksi di hadapanku tentang satu masalah, maka aku tidak akan menerima mereka, gak akan menerima persaksian mereka. Nah, perkataan ini juga bisa mengeluarkan seorang dari Islam.
Wa huwa adapun kadza ini adalah kinayatun an syai'in masyhudin bih li ahadin. Kinayah dari sesuatu yang disaksikan li ahadin bagi seorang. Nah, kemudian makna maqabiltuhum maknanya adalah ai ma saddaqtu qaulahum. Aku tidak akan membenarkan qaulahum ucapan mereka. Au qala atau seorang berkata, lamma qila lahu, ketika dikatakan kepada seorang tadi, qallim adfaraka, potonglah kukumu. Au qassi syawaribaka, atau cukurlah syawaribaka, yaitu kumismu. Masalan contohnya, fa innahu sesungguhnya yang demikian itu memotong kuku dan mencukur kumis itu sunnatun, itu adalah sunnah. Nah, seandainya seorang berkata demikian, ada orang yang mengatakan demikian, dia mengatakan la af'alu kadza, aku tidak akan tidak akan melakukan yang demikian itu, maka dia keluar dari Islam. Wa huwa adapun kadza itu adalah kinayah an syai'in ma'murin bih, yaitu tentang sesuatu yang diperintahkan. Wa ingkana sunnatan, meskipun hal itu adalah sunnah. Jadi kalau kita baca matanya, au qala atau seandainya seorang berkata, la af'alu kadza, aku tidak akan melakukan yang demikian itu, wa ingkana sunnatan, meskipun yang demikian itu adalah sunnah. Nah, yang dimaksud dengan sunnah itu apa? Ai tariqatan Muhammadiyatan. Nah, yang dimaksud dengan sunnah itu adalah jalannya Nabi Muhammad. Hala qaulil qail, hal keadaan orang yang mengatakan tadi biqaulihi dengan ucapannya la af'alu ila akhiri tadi, la af'alu kadza wa in kana sunnatan tadi. Hal keadaannya orang yang mengatakan tadi itu yaqsidu bertujuan al-istihza, mengejek, ai al-istighfaf, meremehkan. Nah, kalau tujuannya tadi adalah mengejek dan meremehkan, maka dia menjadi kafir karena meremehkan sunnah. Bi khilafima, berbeda masalahnya, idza aradal mubalagha al-mubalaghata fi tab'idi nafsihi. Berbeda masalahnya apabila dia bertujuan berlebih-lebihan di dalam menjauhkan dirinya. Au atlaqa, atau dia berkata tadi dia memutlakan tanpa ada tujuan apapun, maka yang demikian itu enggak menjadikan kafir. Afada, telah memberikan faidahu akan keterangan ini Asyarqawi, Imam Asyarqawi. Wa qala fi Kifayatil Akhyar, dan telah berkata Imam Al-Husni di dalam kitab Kifayatul Akhyar, beliau mengatakan walau taqawwala, seandainya saling berkata syakhsani, dua orang, seandainya ada dua orang saling berkata, faqala, kemudian ahaduhuma, salah seorang dari keduanya tadi berkata, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Wa qala al-akhar, dan yang lainnya berkata, la haula, perkataan la haula itu la tughni, itu tidak bisa mencukupi, minal ju', daripada rasa lapar. Jadi ada dua orang, yang satu mengatakan la haula wala quwata illa billah, yang satunya mengatakan ucapan la haula wala quwata illa billah tadi itu tidak bisa mencukupi dari kelaparan. Nah, perkataan ini kata beliau itu kafaroh. Orang yang mengucapkan tadi itu menjadi kafir. Walau sami'a adzanal muadzin, seandainya seorang mendengar adzannya seorang muadzin, faqala, kemudian dia berkata, innahu yakdzib, sesungguhnya muadzin tadi itu dusta, kafaro, dia menjadi kafir. Walau qala, seandainya seorang berkata lagi, la akhaful qiyamata, aku tidak takut akan hari kiamat, kafaro, dia juga menjadi kafir. Intaha, selesai. Nah, dari ini semua kita bisa ambil pelajaran bahwasannya hendaknya kita ini berhati-hati dalam
mengucapkan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Jangan sampai agama tadi itu dibuat guyonan, apalagi direndahkan. Karena yang demikian itu bisa mengeluarkan seorang dari iman. Lau kana fulan, atau seorang berkata, lau kana fulanu nabiyan ma amantu bihi, seandainya fulan itu adalah seorang nabi, ma amantu bihi, aku enggak akan beriman dengannya. Nah, ucapan semacam ini juga bisa mengeluarkan seorang dari iman. Wa huwa, adapun fulan itu adalah aduhu, musuhnya. Masalan contohnya, misalnya fulan tadi adalah musuhnya. Kemudian dia mengatakan seandainya fulan itu adalah nabi, aku tidak akan beriman kepadanya. Fa innahu yakfur, sesungguhnya dia menjadi kafir, alama qalahul ulama radhiyallahu anhum, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama radhiyallahu anhum. Haka telah menceritakan pendapat ini Ibnu Husni. Wa qala fi Kifayatul Akhyar, pengarang kitab Kifayatul Akhyar Imam Husni bila mengatakan di dalam kitab Kifayatul Akhyarnya, wa kadza, begitu juga, lau qala syakhsun an aduwihi, seandainya seorang berkata tentang atau mengenai musuhnya. Dia mengatakan, walau kana rabbi ma'abattuhu, seandainya musuhku itu adalah Tuhanku, ma'abattuhu, aku enggak akan menyembahnya, enggak akan beribadah kepadanya. Fa innahu yakfur, sesungguhnya dia menjadi kafir. Au qala an waladihi, atau seorang berkata mengenai tentang anaknya. Au zaujatihi, atau seorang berkata mengenai istrinya. Huwa, adapun anakku atau istriku itu adalah ahabu ilayya, lebih aku cintai minallah, lebih aku cintai daripada Allah, au min rasulihi, atau dari rasulnya Allah. Nah, perkataan ini juga bisa mengeluarkan seorang dari iman. Atau a'tahu alimun fatwa, atau seandainya seorang alim memberi fatwa kepada seorang. Nah, yang dimaksud dengan fatwa itu adalah bayanal hukmi min ghairi ilzam, yaitu menjelaskan hukum dengan tanpa mewajibkan. Jadi yang dimaksud dengan fatwa itu adalah menjelaskan hukum tanpa mewajibkan. Itu adalah fatwa. Jadi semacam himbauan fatwa itu. Jadi kalau seandainya ada seorang alim memberi fatwa kepada seorang, kemudian faqalah, kemudian yang diberi fatwa tadi mengatakan, aish hadzal syar'u, syariat apa ini? Aish ini maknanya asluhu, asalnya adalah ayu syai'in hadzal syar'u, syariat apa ini? Orang yang diberi fatwa dia mengatakan ayu syai'in hadza, sesuatu apa ini? Syariat apa ini? Muridan, dia bertujuan bidzalikal qaul, dengan ucapannya tadi al-istighfaf, yaitu meremehkan, tahqira syar'i, tahqira li syar'i, yaitu meremehkan syariat, maka dia menjadi kafir. Au qala la'natullah, atau dia berkata laknatullah, semoga laknat Allah tercurah, ala kulli alimin, atas setiap seorang alim. Muridan, dia bertujuan biqaulihi, dengan perkataannya kula alimin tadi, dia bertujuan dengan perkataannya kula alimin tadi al-istighraq, yaitu meratai, al-isti'ab maksudnya adalah meratai, asyamila, yang mencakup li ahadil anbiya, kepada salah seorang dari para nabi. Jadi dia melaknat kepada seluruh alim, dan dia memaksudkan seluruh alim tadi salah satunya adalah salah seorang dari para nabi, maka dia menjadi kafir. Nah, yang dimaksud dengan laknat, wahia, adapun laknat, minallah, kalau laknat itu datang daripada Allah SWT, itu maknanya adalah ibadul abdi, menjauhkan hamba, bisukhtihi, dengan sebab kemurkaan Allah.
Wa minal insan, kalau laknat tadi itu datang dari manusia, maknanya adalah ad-du'a bisifatihi, yaitu mendoakan dengan sifatnya orang tadi. Wa hadzal murad wa hadza huwal murad huna. Inilah yang dimaksud di sini, yaitu laknat dari manusia. Kemudian auqala, atau seandainya ada seorang berkata ana bariun ay ba'idun minallah, aku berlepas diri minallah daripada Allah. Maksudnya adalah ba'idun, aku menjauhkan diri dari Allah. Au minal malaikah, atau aku jauh dari para malaikat, atau aku jauh dari para malaikat. Au minan nabiyyi, atau aku jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au minal Qur'an, atau aku jauh daripada Al-Qur'an. Wa huwa, adapun Qur'an itu adalah kalamullah. Au minasyariah, atau aku jauh daripada syariat, berlepas diri daripada syariat. Au minal Islam, atau aku membebaskan diri daripada Islam. Nah, ucapan ini semua juga bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Au qala li hukmin, atau seorang berkata kepada hukum, satu hukum. Wa huwa, adapun yang dimaksud dengan hukum itu adalah ma bayyanahul hakim, sesuatu yang dijelaskan oleh hakim, min ilzamin, dari kewajiban. Jadi hukum itu adalah sesuatu yang dijelaskan oleh seorang hakim, min ilzamin, daripada kewajiban. Seorang berkata kepada satu hukum, hukima, yang hukum tadi telah ditetapkan. Nah, cara bacanya hukima ini adalah bil bina'i lil maf'ul, yaitu dengan dibaca majhul. Hukima telah ditetapkan bihi bidzalikal hukmi, dengan hukum tersebut, minal ahkami syar'iyyah, daripada hukum-hukum syariat, allati ja'alahullah, yang Allah telah menjadikan hukum-hukum syariat tadi thariqan wa madhhaban, satu jalan, thariqah dan madhab. Dia mengatakan laisa hadza ay alladzi qalahul hakim, tidaklah yang dikatakan oleh hakim, ay hadzal hukma, tidaklah yang dikatakan oleh hakim ini adalah al hukma, hukum. Dia mengatakan seperti itu. Atau dia mengatakan la a'riful hukma, aku enggak mengetahui hukum. Mustahzian, dalam keadaan dia mengejek, bihukmillah, dengan hukum Allah, maka dia juga bisa keluar dari Islam. Jadi merendahkan hukum Allah, merendahkan syariat Allah, itu juga bisa menjadikan seorang keluar dari Islam. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.